Jangan mulai dari membeli bibit. Mulailah dari membaca lokasi. Karena kebun yang menguntungkan bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita tanam, tetapi oleh di mana dan bagaimana kita menanamnya. Beapat, memilih lokasi kebun nilam. Sebelum menanam nilam, bacalah langit dan tanahnya. Bayangkan Anda sudah menyiapkan modal, membeli bibit terbaik, menyiapkan tenaga kerja, bahkan membayangkan hasil minyak nilam yang bernilai tinggi. Tetapi setelah beberapa bulan pertumbuhan tanaman tidak seperti yang diharapkan. Daunnya kurang subur, tanaman mudah layu, pertumbuhan tidak seragam, sebagian lahan terlalu basah, sementara bagian lainnya justru cepat kering. Di mana letak masalahnya? Bisa jadi bukan pada bibitnya, bisa jadi bukan pula pada pupuknya. Masalahnya mungkin dimulai dari satu keputusan paling awal, memilih lokasi kebun. Dalam bisnis nilam, lokasi bukan sekadar sebidang tanah tempat tanaman ditanam. Lokasi adalah modal biologis yang akan menentukan bagaimana tanaman menerima cahaya, air, udara, kelembapan, dan nutrisi sepanjang hidupnya. Karena itu sebelum mengatakan, saya mau menanam nilam, kita perlu belajar mengatakan, saya ingin memahami apakah lokasi ini benar-benar cocok untuk nilam. Di bab ini kita akan membahas salah satu kunci terpentingnya, iklim ideal. Berapa suhu yang mendukung pertumbuhan nilam? Bagaimana pengaruh curah hujan? Mengapa kelembapan terlalu tinggi bisa menjadi masalah? Seberapa penting sinar matahari dan sirkulasi udara? Bagaimana dengan lahan basah dan gambut? Dan yang paling penting, apakah lokasi yang Anda miliki sekarang benar-benar layak dijadikan kebun nilam? Mari kita belajar membaca alam sebelum menanam. Karena dalam bisnis pertanian, jangan hanya memilih tanaman yang bagus. Pilihlah tempat yang mampu membuat tanaman itu tumbuh dengan baik. Master Guide Bisnis Nilam. Dari bibit, kebun, panen, penyulingan, minyak, pasar, bisnis. Untuk sahabat nilam semua, silakan di-share ke status WhatsApp, Facebook, atau media sosial sahabat nilam semua. Semoga ilmu yang kita bagikan menjadi inspirasi, membuka peluang menambah manfaat, dan ikut mengembangkan bisnis nilam di Indonesia. Karena ilmu akan semakin bernilai ketika dibagikan dan diamalkan. Semoga berkembang, semoga bermanfaat, dan semoga menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Oke, insya Allah. Master Guide Bisnis Nilam. Belajar, bertanam, berkembang, berkah. Jadi 1 hektar itu kan 100 meter kali 100 meter ya. Ini saya jelaskan detail. Mudah-mudahan petani ada yang dengar ini. 100 meter kali 100 meter. Kalau kita tanam 1 meter 1 meter berarti 100 batang kali 100 batang. Dapatnya 10.000 batang. Tapi nilam itu boleh 80-80. Itu bisa dapat sekitar 15.000 batang per 1 hektar. Nilam itu pohonnya itu ketika kita panen itu bisa 5 kilo daunnya. Nah, tapi kalau dirawat lah dengan baik ya. 5 kilo itu per hektar? Per 1 batang. Oh, per 1 batang. 1 batang daun. Iya, Nah, iya. nah ini kita ambil yang paling minimal saja, 2 kilo per batang. 2 kilo per batang dikali dengan 15.000 batang dapatnya 30.000 kilo. 30.000 kilo ini dikeringkan dia. Nanti yang tertinggal adalah 30%-nya, yaitu 9.000 kilo. 9.000 kilo daun kering ini yang kita masukkan ke dalam ketel. Keluar minyaknya itu 3%. 3% dari 3.000, dari 9.000 itu adalah 270 kilo per 1 hektar. Kita ambil 200 kilo. 200 kilo per hektar dikali dengan harga misalnya 500.000 ya. Walaupun hari ini 600 dikali 500 itu berarti dapat per hektar 100 juta rupiah. Dalam 8 bulan, 100 juta dibagi 8 itu dapatnya 8.750.000 per hektar per bulan. Jadi seorang petani nanam nilam dengan baik, punya potensi, punya gaji 8.750.000 per bulan. Itu udah luar biasa. Itu kan bukan lagi orang miskin. Pernahkah Anda membayangkan bahwa kemampuan menggunakan meteran, membaca ukuran, memasang bata, membuat adukan, memperbaiki kerusakan rumah, hingga memahami konstruksi dasar bisa menjadi salah satu keterampilan hidup yang sangat berharga?